Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-sadisatu, permasalahan yang ke-6 dari bab yang pertama. Thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi, penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya atau selesainya. Qalu hafizahumullahu ta'ala, yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Penetapan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal, bulan sabit yang muncul di ufuk ketika terbenam matahari tanggal 29 Sya'ban. Ketika terbenam matahari di tanggal 29 Sya'ban, jika muncul hilal, maka masuklah 1 Ramadan. Bagaimana cara melihatnya? Binafsihi au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi au ikhbarihi bidzalik. Cara melihatnya adalah dengan diri kita sendiri, kita langsung melihatnya, atau dengan persaksian orang lain yang telah melihatnya, atau orang yang melihatnya itu mengabarkan. Maka dihukumi bahwa hilal telah muncul. Apakah dengan cara kita melihat sendiri, atau orang lain yang melihat lalu dia bersaksi atau mengabarkan bahwa dia telah melihat hilal. Tapi persaksian itu ada syarat. Haruslah dia seorang muslim yang adil. Adil itu maknanya adalah dia orang yang bertakwa, orang yang dapat dipercaya. Kalau dia dikenal suka bohong, ya nggak bisa kita menetapkan masuknya bulan Ramadan hanya dengan pengakuan orang tersebut. Sebagaimana dikatakan di sini, fa idza syahida muslimun adlun, apabila telah bersaksi seorang muslim yang adil. Muslim yang adil berarti bukan sembarang muslim, tapi muslim yang beriman dan bertakwa yang dapat dipercaya. Bi ru'yati hilali Ramadan, bahwa dia telah melihat munculnya hilal Ramadan. Thabata bihadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan, maka dapat ditetapkan dengan persaksiannya masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Ayat ini juga bermakna barang siapa yang mengetahui dengan pasti telah masuk bulan Ramadan, hendaklah dia mulai berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian telah melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini dalil menetapkan bulan Ramadan harus dengan melihat hilal, atau dengan persaksian orang yang telah melihatnya. Hukumnya sama, dihukumi sama, melihat langsung atau ada orang yang dapat dipercaya bersaksi atau mengabarkan kepada kita dia telah melihatnya. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya,
akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal Ramadan. Maka beliau pun berpuasa serta memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi ada berita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar adalah putra Umar yang paling soleh dan paling berilmu. Maka tidak diragukan lagi, beliau adalah orang yang terpercaya. Sehingga ketika beliau mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah melihat hilal, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat langsung, tapi yang mengabarkannya adalah orang yang terpercaya, maka beliau pun menerima berita tersebut, percaya, sehingga beliau pun menetapkan masuk bulan Ramadan. Baik, jadi hukum melihat ini sama saja apakah kita yang melihat langsung atau orang lain mengabarkan kepada kita dan orang itu dapat dipercaya. Iya. Jemaah sekalian, ada satu permasalahan. Kalau orang yang melihat hilal ini, dia baru muncul sudah pagi. Jadi sudah habis sholat subuh atau sudah masuk sholat subuh, sudah nggak ada waktu berniat puasa dan sudah tidak ada waktu pula untuk sahur. Jangankan sahur, niat puasa pun sudah nggak sempat. Sudah masuk waktu subuh dia baru muncul dan dia mengabarkan bahwa saya tadi malam sudah lihat hilal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah berpuasa pada hari itu juga, pada saat itu juga, walaupun sudah zuhur. Orang yang melihat hilal kemarin, dia baru muncul. Mungkin dia ada halangan tertentu, sehingga dia baru bisa mengabarkan kepada orang-orang, saya kemarin sudah lihat hilal. Maka kita mulai berpuasa pada saat itu juga. Dan ini seperti pembahasan kemarin, orang yang masuk Islam di tengah hari, maka dia pun langsung mulai berpuasa. Begitu pula anak yang balik di tengah hari, dia pun langsung mulai berpuasa. Dan puasanya hari itu sah. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi." Siapa yang sudah makan, maka hendaklah dia berpuasa di sisa hari tersebut. Wa man lam yakun akala falyasum. Begitu pula orang yang belum makan, maka mulailah dia berpuasa. Jadi sama, enggak ada bedanya. Fa innal yauma yaumu Asyura, karena hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Asyura. Jemaah sekalian, puasa Asyura itu dulu hukumnya wajib sebelum ada Ramadan. Jadi walaupun hadis ini berkisah tentang puasa Asyura, tapi dapat dikiaskan dengan puasa Ramadan karena ketika itu puasa Asyura hukumnya adalah wajib dan puasa Ramadan belum ada. Nah, orang yang mengabarkan bahwa itu hari Asyura, dia baru muncul di siang hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang sudah makan di pagi hari ini maupun yang belum makan sama-sama hendaklah mulai berpuasa. Tapi nanti akan kita jelaskan beda dengan puasa sunnah. Orang yang baru niat di siang hari, yang belum makan boleh dia puasa, yang sudah makan nggak boleh. Nah, ini puasa wajib, beda. Kalau kita baru tahu, ternyata ini 1 Ramadan, pagi tadi sudah makan, maka tidak mengapa. Karena ini puasa wajib, kita mulai berpuasa pada hari itu juga. Karena kita baru mengetahuinya. Baik. Jemaah sekalian, ini cara yang pertama
untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan, yaitu melihat hilal. Dan tidak ada masalah hilal itu mau dia besar, kecil, tingginya berapa derajat, itu nggak masalah. Sering kan kita dengar orang memperdebatkan, hilalnya sudah begini, berapa derajat begini. Itu nggak ada masalah. Dia mau kecil, besar, berapa derajat, tidak ada masalah. Yang penting kelihatan hilal itu, maka masuklah 1 Ramadan. Ini cara yang pertama. Apakah kita lihat langsung atau ada orang terpercaya yang mengabarkan kepada kita bahwa dia telah melihatnya. Cara yang kedua, fa in lam yural hilal aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Kalau hilal tidak terlihat atau tidak ada seorang muslim terpercaya yang mengabarkannya, maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Makanya tadi saya katakan hilal itu dilihat tanggal 29. Karena ada perintah Nabi SAW, jika tidak terlihat hilal, sempurnakan menjadi 30 hari. Berarti melihat hilal adalah di akhir hari ke-29 bulan Sya'ban. Kalau hilal tidak terlihat, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti malam itu adalah malam tanggal 30 Sya'ban. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada faidah. Penanggalan dalam syariat Islam dimulai setelah terbenam matahari. Jadi dihitung 1 hari mulai saat terbenam matahari, mulai malam itu. Maka jika tidak kelihatan hilal di malam tersebut, berarti malam itu kita anggap sebagai malam ke-30 Sya'ban. Dan lusanya sudah pasti tanggal 1 Ramadan. Kenapa sudah pasti? Karena sudah 30 hari, iya. Karena bulan Islam nggak lewat 30 dan nggak kurang dari 29. Bulan dalam ketetapan syariat minimal 29, maksimal 30. Jadi nggak ada 28, nggak ada 31. Iya. Maka lusa sudah pasti 1 Ramadan. Wala yathbutu dukhulu syar bi ghairi hadaini al-amrain. Dan tidak boleh ditetapkan masuknya bulan dengan selain 2 cara ini. Ru'yatul hilal au itmamu Sya'ban 30 yauman, yaitu melihat hilal, atau jika hilal tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Berpuasalah kalau kalian telah melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah kalau kalian telah melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup atas kalian, tidak bisa kalian lihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu jemaah sekalian, menetapkan masuknya bulan dengan selain 2 cara ini termasuk bid'ah, termasuk mengada-ada di dalam agama. Dan menyelisihi ijma' ulama. Namun sangat disayangkan, seperti di negeri kita, ada sebagian kelompok yang menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab, dengan hitung-hitungan. Itu memang ada ilmunya. Hitung-hitungan masuknya bulan. Dan para ahli hisab ini juga seringkali beda pendapat. Seringkali mereka beda pendapat. Tidak satu kata. Seringkali mereka beda pendapat. Andai mereka sepakat sekalipun, maka dalam syariat itu tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ini termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama.
dan menyelisihi kesepakatan ulama, menyelisihi ijma'. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan bahwa kelompok pertama yang menggunakan hisab ini adalah Syiah Rafidah. Sebagaimana dalam Fathul Bari saya bacakan, wa qad dhahaba qaumun ila ruju' ila ahli tasyir fi dzalika wa humur rawafid. Kata beliau, sebagian orang berpendapat untuk merujuk kepada ahli hisab dalam penetapan bulan. Dan mereka itu adalah ar-rawafid, golongan Syiah Rafidah. Jadi di masa sahabat, tabi'in, di masa salaf dahulu tidak ada yang menetapkan bulan dengan hisab. Padahal hisab ini ilmu yang tua loh. Sebelum datangnya Islam sudah ada. Jadi jangan kita mengatakan ya, ini kan teknologi baru modern, tidak. Ini ilmu yang sudah tua. Ilmu menghitung-hitung bulan dengan cara penghitungan tertentu. Ini ilmu yang sudah tua bahkan sebelum datangnya Islam. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan metode tersebut. Ya. Namanya juga penetapan bulan. Maka bulan yang harus dijadikan patokan. Bulan yang harus dijadikan patokan. Kan penetapan bulan. Bukan penetapan angka, tapi penetapan bulan. Maka bulan yang harus dijadikan patokan. Ini secara logisnya. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting kita tunduk kepada apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Al-Hafidh, wa nukila an ba'dil fuqaha muwafaqatuhum, dan dinukil dari sebagian ahli fikih mereka setuju. Mereka setuju dengan cara seperti itu. Lalu beliau bantah. Qala Al-Baji, berkata Al-Baji, wa ijma'us salafis salih hujjatun alaihim. Ijma' salafus salih adalah hujjah atas mereka. Jadi membantah mereka. Mereka menyelisihi ijma'. Wa qala Ibnu Bazizah wa huwa madhhabun batil. Dan berkata Ibnu Bazizah itu adalah madhab atau pendapat yang batil. Syekhul Islam juga mengatakan, wala raiba annahu thabata bis sunnati sahihati wa ittifaqis sahabati annahu la yajuzul i'timadu ala hisabin nujum. Tidak diragukan lagi bahwa telah tetap berdasarkan sunnah yang sahih dan kesepakatan sahabat tidak boleh menetapkan awal Ramadan dengan berpatokan pada hisab nujum. Perhitungan yang mereka gunakan dengan melihat pada bintang-bintang ataupun benda-benda langit yang lainnya. Kalau di kampung-kampung malah bukan hanya itu. Ada yang melihat sungai. Sungai ini air naik atau air surut. Ada yang melihat pantai juga. Maka kita katakan jemaah sekalian, walaupun itu mungkin saja terjadi jika awal bulan air pasang, kemudian akhir bulan air surut, walaupun benar, tetap saja nggak boleh dijadikan sebagai patokan dalam penetapan masuknya bulan Ramadan. Dan apa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita mudah sekali. Kalau kita berpaling kepada cara-cara itu, kita hanya mempersulit diri. Ini mudah sekali. Lihat bulan, dan memang dianjurkan ada tim khusus. Walhamdulillah pemerintah kita sudah sejak lama ya, Departemen Agama dia punya tim khusus. Dia punya tim khusus yang sudah bersiap di tempat-tempat yang memungkinkan terlihat bulan. Kalau kita dari sini mungkin nggak terlihat, terhalang banyak gedung, terhalang polusi juga mungkin. Pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan di alam terbuka, maka ini juga dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tara an-nasu al-hilal. Di masa Nabi SAW, manusia berusaha melihat hilal. Ya, ini dianjurkan. Kalau hilal tidak terlihat, maka jemaah sekalian perhatikan di sini ucapan Nabi SAW. Fa in gubbiya alaikum. Kalau hilal tidak terlihat atas kalian, terserah apa alasannya. Apakah karena mendung tertutup awan?
Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk menganggap malam itu masih bulan Sya'ban, tanggal 30. Jadi kita nggak usah khawatir, sebenarnya hilal sudah ada, tapi nggak kelihatan. Ya nggak masalah, kita ikuti saja seperti apa kata Nabi SAW. Kita ikuti saja apa kata Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi walaupun hilal sudah muncul, hanya kita nggak kelihatan, maka kita nggak berdosa, kita nggak puasa besok, karena kita nggak tahu hilal sudah ada atau belum. Kita hanya mengikuti seperti kata Nabi Muhammad SAW, yaitu sempurnakan bulan menjadi 30. Baik. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, jika masyarakat melihat hilal, kemudian mengabarkan kepada pemerintah, lalu pemerintah nggak percaya. Pemerintah nggak percaya. Ya mungkin orangnya tidak mereka kenali. Atau orangnya mungkin mereka anggap yang nggak layak dipercaya. Maka pemerintah akhirnya menetapkan malam itu belum masuk Ramadan. Besok hilal tidak terlihat, nggak ada saksi yang dapat dipercaya. Maka hilal tidak terlihat menurut ketetapan pemerintah. Berpuasanya lusa. Masuk Ramadan adalah lusa, bukan besok. Atau bukan malam ini, tapi besok malam. Maka jemaah sekalian, bagaimana sikap kita? Memang ada banyak pendapat ulama, ada khilaf ulama. Pendapat yang paling kuat insya Allah berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah wajib mengikuti keputusan pemerintah. Wajib mengikuti keputusan pemerintah. Karena minimalnya dua sebab. Sebab yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun." Puasa adalah hari kalian berpuasa. Berhari raya adalah hari kalian berhari raya. Maksudnya Idul Fitri. Berkorban adalah hari di mana kalian berkorban. Maksudnya hari raya korban. Maka para ulama menjelaskan, maksud hadis ini adalah wajib kita berpuasa dan berhari raya Idul Fitri maupun Idul Adha bersama pemerintah. Ini dikatakan para ulama ahli hadis, diantaranya dalam Hasyiah As-Sindi terhadap Ibnu Majah. Beliau berkata, Al-Imam As-Sindi rahimahullahu ta'ala, wa dhahir anna ma'nahu anna hadhil umur laysa lil ahadi fiha dakhlun. Yang zahir dari hadis ini maknanya adalah dalam urusan-urusan ini, penetapan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada hak atau tidak boleh bagi pribadi-pribadi masyarakat untuk turut campur di dalamnya. Walaysa lahum at-tafarrud fiha balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Tidak boleh bagi mereka untuk menetapkan keputusan sendiri. Akan tetapi harus dikembalikan kepada pemimpin dan pemerintah. Wa yajibu 'alal ahadi ittiba'uhum lil imam wal jamaah, dan wajib bagi masyarakat untuk mengikuti pemimpin dan pemerintah dalam hal ini. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah dalil-dalil tentang melihat bulan. Melihat bulan jemaah sekalian itu disebut dengan hilal. Jadi bulan baru itu dinamakan dalam syariat sebagai hilal. Maka arti hilal itu mahalla washtahara. Ketika dia sudah menjadi terkenal, barulah dalam syariat dia sah disebut hilal. Jadi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, Syekhul Islam menjelaskan panjang lebar tentang ini. Maksud Nabi SAW melihat hilal, bukan makna hilal itu sekedar kemunculannya di langit.
Tapi hilal itu dihukumi sebagai hilal ketika dia diakui di bumi. Nah, pertanyaannya, dalam syariat hilal itu disebut diakui, bagaimana caranya? Dengan penetapan pemerintah. Makanya dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau melihat hilal, beliau ketemu dulu Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak langsung mengatakan, wahai manusia, berpuasalah kalian. Tapi beliau ketemu Nabi Muhammad SAW karena beliaulah pemerintah di zaman itu. Maka beliau pun mengabarkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi yang menetapkan besok kita puasa. Atau malam itu sudah masuk 1 Ramadan, kita sholat tarawih. Iya. Jadi secara bahasa, kata Syekhul Islam, fa innal hilal ma'khudun minadz zuhur wa raf'is saut. Hilal itu diambil dari makna az-zuhur, nampak, wa raf'is saut, dan diangkat suara. Artinya beritanya menjadi terkenal, beritanya menjadi tersebar. Fatulu'uhu fis sama in lam yadhhar fil ardi fala hukma lahu. Kemunculan hilal itu di langit, tapi di bumi tidak diketahui atau tidak diakui, tidak nampak pengakuannya di bumi, maka tidak ada hukum baginya. Tidak ada hukum baginya. Iya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, sebagian ada yang berpendapat boleh berpuasa tapi diam-diam supaya tidak memunculkan fitnah melawan pemerintah, melawan keputusan pemerintah. Tapi pendapat yang benar, kalau kita kembali kepada makna hilal, tetap harus ikut pemerintah. Nggak perlu kita berpuasa secara diam-diam. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, hikmah kalau kita berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah, akan terjadi persatuan umat Islam. Bayangkan kalau kembali kepada ormas-ormas. Ada 10 ormas 10 hari. Bisa jadi 10 hari mulai berpuasa, 10 hari raya. Sekarang ada kan? Bahkan ada yang sudah berpuasa 3 hari sebelum Ramadan. Ada yang sudah berhari raya 3 hari sebelum hari raya. Ini kelompok-kelompok sufi atau tarekat tasawuf. Entah aliran apa itu. Ya. Jadi itu hikmahnya, agar kita bersatu. Kan gak enak kalau kita sudah berhari raya, yang lain masih puasa. Kita sudah makan-makan enak, yang lain masih puasa. Ya, tidak terlihat persatuan kaum muslimin. Maka ini hikmahnya, mengikuti pemerintah untuk terjadi persatuan kaum muslimin. Ya. Nah, sekarang ormas-ormas dia sudah salah menetapkan dengan cara hisab. Walhamdulillah pemerintah kita penetapannya dengan cara yang benar. Ini yang patut disyukuri. Lalu ada ormas menetapkan dengan cara yang salah. Menetapkan dengan cara yang salah. Kemudian mereka masih mencela pemerintah lagi. Padahal dia yang salah. Subhanallah. Qalu wa yathbutu inqida'u Ramadana bi ru'yati hilali syahri Syawalin bi syahadati muslimain adlain. Dan penetapan keluarnya Ramadan adalah dengan melihat hilal, yaitu hilal bulan Syawal, hilal masuknya Idul Fitri, dengan 2 orang saksi muslim yang adil. Jadi jemaah sekalian, untuk penetapan masuknya hari raya atau keluarnya Ramadan, minimal harus 2 orang saksi. Beda dengan masuknya Ramadan. 1 orang saksi cukup. Tapi untuk penetapan hari raya, itu harus 2 orang saksi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Zaid Ibnul Khattab, yang beliau riwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru.
Kalau telah bersaksi 2 orang, maka hendaklah kalian puasa dan berbuka. Jadi pada dasarnya masuk puasa dan masuk hari raya itu 2 orang saksi. Tetapi ada dalil lain yang menunjukkan, diantaranya hadis Ibnu Umar tadi yang sudah kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa untuk masuk puasa boleh hanya dengan 1 orang saksi. Sementara untuk keluar bulan puasa, bulan Ramadan, tidak ada dalil lain yang menunjukkan boleh hanya dengan 1 orang. Jadi tetap pada hukum asal, yaitu minimal 2 orang saksi. Iya. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati ramadhana 30 yauman. Kalau tidak ada 2 orang saksi yang mengabarkan telah melihat hilal Syawal, maka wajib menyempurnakan Ramadan sampai 30 hari. Baik, jadi jemaah sekalian, pembahasan masuknya bulan Syawal sama dengan pembahasan masuknya bulan Ramadan. Cuma bedanya, untuk masuknya bulan Syawal minimal 2 orang saksi. Kalau 1 saksi saja belum cukup untuk menetapkan masuknya Syawal.